94.9 Gus FM, good news for the family. Selamat siang, good news family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani good news family di siang harinya. Kalau hari Jumat itu sudah hafal ya, di jam setengah 12 itu ada yang namanya Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Apa sih yang dihadirkan di sini? Ya pastinya kita ngobrolin tentang kesehatan, ngobrolin tentang banyak hal gitu ya, bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Anda yang membutuhkan layanan kesehatan, Anda bisa langsung menghubungi Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang atau datang langsung, atau mungkin Anda mau lihat apa sih fasilitas yang ada di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, bisa buka di Instagramnya @rspwdc gitu ya, @Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Nanti akan ada ininya, eee, jadwal dokter prakteknya, lalu apa aja layanan yang bisa diakses di situ, bahkan ada edukasi tentang kesehatan juga. Jadi Anda bisa, hubungi langsung di situ, nanti terkonek langsung DM-nya, langsung diklik mau layanan apa, gitu ya. Dan siang hari ini Good News Family kita sudah bersama dengan Dokter Maxilion Sky. Nah, yang terhubung melalui aplikasi Zoom untuk kita akan ngobrol di siang hari ini tentang, tentang satu tema yang pastinya akan menarik sekali untuk kita bahas. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Iya, apakah apa suara kabar, saya Dok? terdengar? Oh, terdengar jelas sekali, Dok. Apa Baik, kabar, baik, Dok? baik. Iya, lagi di rumah sakit ini. Betul, saya sedang di rumah sakit saat Oke, ini. semoga tidak mengganggu dan semoga aman. Terima kasih. Amin. Iya, bersama dengan saya menyebutnya Dokter Max gitu ya. Kita akan bahas Betul. tentang sindrom metabolik dan obstruktif sleep apnea. Nah, ini kayaknya panjang. Beberapa waktu lama dulu kita sudah pernah bahas dengan dokter siapa ya saya lupa sindrom metabolik. Tapi ini yang menarik kita akan sambung dengan obstruktif sleep apnea. Ini ada hubungannya atau enggak? Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya di sini. Jadi buat Anda yang mungkin ada pertanyaan atau mau konsul boleh gitu ya, silakan kirimkan melalui 2 nomornya Good News. Oke, Dok, awalnya nih Dok, sindrom metabolik itu apa dulu deh? Mungkin buat pendengar bisa tahu lebih dahulu. Baik. Pertama-tama saya jelaskan dulu ya tentang Mhm sindrom metabolik itu apa. mhm Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa arti dari metabolik itu. Metabolik itu sendiri adalah proses tubuh untuk menciptakan suatu zat kimia ya. Zat kimia mhm untuk kita supaya bisa bergerak, bernafas, melakukan aktivitas tubuh. mhm Nah, kenapa di sini kita bilang sindrom metabolik itu sebuah penyakit? Yaitu adalah kumpulan gangguan gejala mhm yang tentunya bisa disebabkan dari 3 atau 5 dari gejala yang saya akan sebut. Pertama, obesitas sentral. Obesitas sentral itu apa? Obesitas sentral itu obesitas yang utamanya kita lihat dari perut ya, lingkar perut yang membesar, begitu. mhm Kemudian kedua, ada tekanan darah tinggi. mhm Kapan bisa dikatakan darah tinggi? Tentunya ketika tensi sendiri itu di atas 130 ya. Itu mhm sudah masuk ke dalam prehipertensi dan mulai 140 sendiri sudah bisa dikatakan darah tinggi. mhm Kemudian gula darah yang tinggi, kadar trigliserida yang tinggi atau lemak yang tinggi, HDL atau kolesterol yang baik yang rendah. Dari ketiga gejala itu kita sudah bisa memenuhi kriteria yang namanya sindrom metabolik ya. mhm Resikonya apa sih untuk sindrom metabolik? mhm Itu bisa kencing manis, bisa sakit jantung koroner, bisa mhm stroke dan lain-lainnya lagi. mhm Gitu. Kenapa saya gabungkan tema hari ini dengan obstructive sleep apnea mhm atau gangguan saat tidur? mhm Karena kedua ini sangat berhubungan dengan penelitian yang terbaru sendiri. mhm Bahkan dengan gejala sindrom metabolik ini sendiri, kadang muncul OSA, saya singkat saja ya biar lebih gampang. mhm. OSA ini. Dan OSA sendiri ini selalu diiring dengan sindrom metabolik. Sekitar Oh, 50% ya, kalau dalam penelitian terbaru. mhm. Baik, Iya, baik itu mhm. cukup jelas untuk sindrom metabolik ya. Iya. Oke, jadi sindrom metabolik ini dengan OSA itu berkaitan erat gitu ya. Bisa dibilang OSA, sebagian besar penderita OSA itu masih awalnya dari sindrom metabolik itu ya, Dok ya? Bisa berhubungan.
Bisa Mungkin berubah. secara dua arah ya. Mhm 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 mhm. Nah, eee, kalau misalnya ini sindrom metabolik ini gitu ya, Dok, sindrom metabolik, tadi kan gejala, sekumpulan gejala gitu ya kalau Dokter Max tadi sampaikan, perut, lingkar perut yang cukup besar gitu ya, Mm. atau bisa dibilang obesitas sentral gitu ya, terus hipertensi, gula darah tinggi, lemak tinggi, kolesterol tinggi ya, dan resikonya nanti ke diabetes, stroke, jantung, dan lain sebagainya. Kalau, sindrom metabolik ini apakah karena kan orang seringkali gini, ketahuannya sudah hipertensi, ketahuannya sudah diabetes gitu, apakah seharusnya sindrom metabolik ini kan sebelum ke situ kan, Dok, sebetulnya? Atau gimana? Kadang orang-orang itu tahunya setelah mungkin pemeriksaan. Mhm, Atau mungkin mereka pegel-pegel, perlu iya, periksa nih, akhirnya heeh, mereka periksa, baru ketahuan sindrom metabolik. mhm, Makanya penting sekali ya mhm, untuk pengecekan berkala, apalagi yang mau punya ada yang riwayat risiko darah tinggi, ada risiko kencing manis di keluarganya, ada mhm, risiko jantung. mhm, Baiknya dilakukan cek berkala. oke, Berkala itu bagaimana? Ya 6 bulan sekali boleh. Kalau misalnya yang tidak ada riwayat saja, mereka boleh periksa setahun sekali. Itu minimal ya. mhm, Begitu. oke. Pentingnya cek berkala atau orang menyebutnya sebagai, eee, medical check up gitu ya, pentingnya, cek berkala. Nah, pertanyaan saya, sindrom metabolik ini bisa timbul di mulai usia berapa? Atau karena orang seringkalinya menyebutnya orang kalau hipertensi lah, atau diabetes lah, atau stroke lah, atau apa, itu penyakitnya orang tua. Sehingga di usia-usia yang misalnya nih masih, mereka merasa masih sangat produktif, padahal sebetulnya gejala ke sana sudah mengarah ada. Itu sebetulnya di usia berapa? Rata-rata biasanya di Mhm, usia dewasa muda. mhm, Sekarang itu malah lebih tinggi untuk Indonesia sendiri sekitar 13% di usia 20 ke atas sudah banyak yang mengalami sindrom metabolik itu sendiri. Ini dari penelitian yang terbaru sendiri 13,3% dari 21% total orang Indonesia ya. Itu jadi 1 dari 5 orang dewasa muda saja sudah terkena sindrom metabolik. Mungkin dari gaya hidup, dan mungkin dari riwayat keluarga juga bisa mhm, begitu. iya. Nah, kalau untuk, biasanya penanganannya, Dok, kalau sudah seseorang, medical check up lah atau ketahuan, "Oh ini nih," gitu ya, eee, sudah ada sindrom metabolik gitu. Apakah hanya perubahan lifestyle saja yang dilakukan atau ada intervensi-intervensi tertentu? Tentunya kalau sudah misalnya Mhm, ada untuk lifestyle kan sudah pasti dijaga ya. mhm, Kalau mhm, misalnya dia emang udah ada riwayat tensi, udah riwayat kencing manis, mhm, dua itu adalah penyakit yang harus kita minum obat ya. Kita harus mmm, terapinya harus tidak boleh putus sebaiknya. mmm, Karena untuk mengontrol itu sendiri kan kita harus rajin atau taat dalam konsumsi obatnya juga. mhm, Kita harus kontrol dari gulanya, harus kontrol dari darah tingginya juga gitu. mhm. Jadi tidak semata-mata hanya, mmm Lifestyle perubahan lifestyle gitu ya. Kalau perubahan lifestyle itu sudah pasti harus gitu sudah ya. pasti, bahkan menurut saya 80% utamanya di lifestyle. Karena Oke, percuma saja kalau misalnya lifestyle-nya tetap buruk, minum obat tetap rutin misal, tapi mhm, lifestyle-nya tetap buruk, ya itu tetap nggak bisa iya. gitu ya. Artinya, kalau orang misalnya nih, ini kadang-kadang karena sering kali terjadi begini ya, orang, "Ah, yang penting kan saya sudah minum obat," tapi makannya nggak dijaga, makannya masih ngawur, makannya masih ngawur atau, ininya masih, ya itu tadi, masih seenaknya sendiri. Artinya itu sama aja bohong gitu kan, Dok? Betul Mhm, mhm, ya mhm. gitu. Oke, nah sekarang tadi kita mau ke arah ke osa nih gitu ya atau, obstructive sleep Obstructive sleep apnea ya. apnea gitu ya atau kita Ya. menyebutnya sebagai osa. Nah, ini kalau tadi kan ada hubungannya, bisa berhubungan. Gejalanya dulu deh, Dok, apa sih sebetulnya gejala dari osa ini? Atau kadang ada orang yang nggak ngerti, "Oh, saya itu osa," gitu ya, atau terus kemudian akibatnya apa kalau ini dibiarkan terus-menerus? Ya, jadi OSA itu obstructive sleep apnea itu sendiri itu merupakan gangguan tidur ya.
mhm, Bukan gangguan tidur biasa, tapi gangguan di mana saluran nafas kita, terutama yang bagian atas ya, mhm, ini terhambat berulang kali. Nah, ini menyebabkan apa? Pertama, menyebabkan henti nafas itu sendiri. Henti nafas itu sesaat ya, atau mhm, apne, atau nafas yang dangkal, kita sebutnya. Kemudian bisa juga penurunan kadar oksigen darah dan juga gangguan tidur yang sangat parah. mhm, Gejala umumnya apa sih? Gejala umumnya itu tentunya ada mengorok keras. Nah, itu harus waspada ya, kawan-kawan sekalian ini. Kalau mhm, misalnya mengorok keras itu bukan tidurnya pulas sekali atau wah kecapean banget nih orang nih. Enggak ya, tapi karena ada gangguan tentunya. Ngorok itu berarti ada gangguan di saluran nafasnya. mhm, Sering mengantuk ini juga bisa jadi salah satu gejala umum. Terbangun dengan sensasi yang sesak itu juga bisa menjadi gejala OSA itu sendiri. mhm. Bukan hanya sekedar ngorok, jadi intinya ya berdampak ke sistem organ lain dan juga mengganggu metabolisme. Gitu. Oke. Tadi kan gangguan tidur atau bukan hanya sekadar gangguan tidur, tetapi tadi saluran nafas bagian atasnya itu ganggu. Terus dia, apa, nafas dangkal, lalu bisa juga henti nafas sesaat dan kadar oksigen turun. Nah, kalau orang kan seringkali tadi, yang Dokter Max sampaikan, ngorok gitu ya, ngorok keras gitu. Kadang kan kayak, "Alah," gitu ya, atau nggak dipandang sebagai sesuatu hal yang serius gitu. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus berulang gitu, ini apa yang terjadi sebetulnya? Nah, makanya tadi saya gabungkan dengan sindrom metabolik itu sendiri ya. Mhm, Nah, kenapa gangguan menafas menjadi sangat penting sekali untuk diperhatikan, mengorok itu menjadi suatu ngorok keras ya utamanya mhm, ya. mhm, Menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena gangguan oksigen ke darah sendiri itu pasti menurun. Namanya mhm, juga gangguan nafas ya. mhm, Jadi ini berdampak pada metabolisme. Nah, bahayanya apa? Ini mengganggu sistem saraf, bahkan mengganggu sampai sistem saraf. mhm, Ini meningkatkan stres oksidatif dan juga peradangan. Nah, nah ini mengapa bisa menjadi menaikkan jadi gula darahnya jadi naik dan lain-lain ini karena gangguan nafas itu sendiri ya. mmm, Karena ada peningkatan dari resistensi insulin yang dihasilkan di pankreas tentunya ya. mhm, Nah, jadi gejalanya apa? Gula naik, regulasi darahnya naik semua, hormon stresnya juga naik juga mhm, begitu. Kelemak, kelemak juga jadi meningkat. Jadi otot-otot saluran nafasnya jadi terganggu mhm, gitu ya. mhm. Jadi ada perburukan dalam kontrol nafsu makan juga, mah. Padahal Oh, dari gangguan nafas saja ya ini ya. mhm, mhm, mhm. Begitu. Hal ini nanti juga nanti terkaitnya sama hormon-hormon juga. Hormon-hormonnya jadi jelek, termasuk di hormon lapar, hormon tidurnya juga terganggu. Mhm. Gitu. Oke. Ini ternyata, nggak sesederhana orang yang bayangkan ya, Dok, ya. Alah, cuman mau ngorok keras gitu. Dipikirnya gangguannya buat orang lain di sekitarnya karena si yang tidur itu sendiri nggak sadar gitu ya kalau dia mengganggu. Tapi sebenarnya sih buat orang ini sendiri, terganggu gitu ya. Saya pernah dengar ada pendapat gitu ya, kalau orang gemuk gitu ya, obesitas, itu pasti dia ngorok. Nah, ini apakah ini ada hubungannya seperti itu, Dok? Betul. Mmm, Maka, kalau gemuk sendiri itu pas seharusnya ya. mhm. Kurang lebihnya kita bilang gendut itu sendiri udah menjadi suatu penyakit ya sekarang ya. Mhm. Bukan saya mau Oh. menjelekan orang gendut atau bagaimana ya. Ini Tapi bukan gendut body shaming ya, Good News bukan Family body atau pendengar? shaming. Tapi memang sudah melakukan suatu penyakit. Apalagi udah obesitas ke atas. Diukurnya pakai apa? Kalau kita pakainya mungkin BMI ya. Body Mass BMA, Index ya. mhm, mhm, Kalau misalnya udah 30 ke BMI, atas, BM-nya udah 30 ke atas, udah berat banget kan ya. Makanya sangat berhubungan sekali ya. mhm. Oke, jadi kalau orang, tadi obesitas, kalau dibilang obesitas itu nanti dia yang pasti ngorok, itu benar gitu ya dan itu memang, apa namanya, saling berhubungan tadi makanya ada sindrom metabolik hubungannya dengan OSA atau obstructive sleep apnea ini. Nah, sekarang bagaimana cara untuk apakah ini bisa karena kadang-kadang buat beberapa orang mikirnya gini, "Halah, ngorok itu nggak bisa sembuh," gitu misalnya, atau ini nggak bisa, selesai nih, yang harus diselesaikan dulu yang bagian mana? Karena ini ternyata OSA juga bisa menyebabkan gangguan tadi ya, kadar darahnya tinggi lah,
terus gangguan ke hormon-hormon lah, terus gangguan kontrol nafsu makannya gitu. Lalu sindrom metabolik juga bisa berpengaruh ke osa sendiri gitu. Nah, ini yang harus diselesaikan dulu yang bagian mana dok biasanya kalau untuk Kebetul, kebetulan kan keduanya ini bisa saling berhubungan. Kita menyelesaikan salah satu aja bisa mengurangi gejala yang lain, hmm, gitu ya. hmm, Contoh misal sindrom metabolik, dia kan gemuk juga ya, misal hmm, ya. hmm, Kita turunkan dulu berat badannya bagaimana. hmm, Diet, diet utama itu diet rendah gula ya. hmm, Gula-gula itu menurut saya dikurangi sekali. Karena eh, gula itu tidak bagus kalau misalnya berlebihan ya. hmm, hmm, Paling penting diperbanyak, bahkan sekarang paling paling penting sekali itu gula itu paling dikit, kita hmm. proteinnya lebih banyak kan sekali. Oke. Begitu ya. Hmm, Kemudian lakukan aktivitas fisik. Normalnya orang itu aktivitas fisik itu di atas 150 menit dalam seminggu ya. hmm, Jadi dibagi-bagi aja, mau dibagi 30 menit sehari, gitu nggak apa-apa. Yang penting dalam satu minggu ini kita bisa targetkan di atas 150 menit. Tentunya itu sudah mengurangi sekali gejala. Dengan demikian ya, pasti dari sindrom metaboliknya bisa turun, dari OSA-nya juga bisa turun. hmm, hmm. Gitu ya. Ya. Jadi diet atau turunkan berat badan. Buat beberapa Betul. orang memang ketika konsul dokter akhirnya turunin berat badan gitu ya. Tapi beberapa orang agak sedikit susah. Nah, utamanya tadi Dokter Max usahakan dulu deh kalau saya susah gitu ya, kurangin gula dulu, potong gulanya. Termasuk sumber gula ya, bukan hanya gula manis tapi sumber gulanya juga dipotong ya, Dok. Betul. Betul sekali. Mhm, Bukan kita tidak perlu gula ya. Jadi mhm, nasi sedikit aja sudah cukup. Yang utama itu protein. mhm, mhm, Begitu ya. mhm. Oke, naikkan protein, lalu tadi lakukan aktivitas fisik 150 menit per minggu. Nah, ini yang harus dilakukan. Memang dari beberapa Ningrum, Ningrum sempat baca beberapa artikel gitu ya. Ada yang mengatakan dengan aktivitas fisik itu bisa meningkatkan kualitas tidur. Ini juga termasuk salah satu terapinya buat si OSA ini ya, Dok? Betul sekali ya. Hmm, hmm, Dengan menurunkan lemak itu sendiri juga membantu ya dalam proses tidur sendiri. hmm, hmm, hmm. Menurunkan lemak. Nah, tuh. Ini menurunkan Iya, lemak itu maksudnya apa? Lemak di dalam tubuh. lemak di dalam tubuh. Karena Hmm, kalau misalnya kalau mohon maaf ya gemuk ya, hmm, hmm. lemak di lehernya itu kadang dia sampai menutup jalur nafas, makanya sering terjadi OSA juga begitu. Oh. Jadi ada gangguan regulasi ventilasinya juga nanti. Ya. Oke, termasuk tadi ya, termasuk olahraga tadi gitu ya, diet, Betul. terus kemudian em, lakukan aktivitas fisik itu bisa membantu untuk menurunkan lemak tubuh. Jadi salah satunya tadi membantu keluhan atau gangguan tidur atau obstructive sleep apnea ini gitu ya. Nah, kalau dari tadi kan yang disampaikan oleh dokter Max ya. Sekarang menurut penelitian di Indonesia sendiri usia 20-an itu sudah banyak orang yang terganggu masuk bahkan sampai ke sindrom metabolik. Naik lagi di usia 30-an sudah jadi misalnya diabetes lah atau hipertensi dan lain sebagainya. Kalau menurut dokter Max sendiri, ini penyebabnya apa sih dok? Lifestyle, gaya makan, atau apa? Lifestyle-nya ya, lifestyle dan gaya makan ini juga sangat berhubungan ya. Mm-mm, Kita mm-mm, kan sekarang lebih seringnya main HP ya, main HP, duduk, jarang beraktivitas. uh-uh, Makanan-makanan sendiri kita kalau dilihat-lihat nasi ya, orang Indonesia itu pasti utamanya nasi. ya, Nasi kita tuh pasti banyak sekali ya. mm-mm, Habis nasi kita pakai kerupuk lagi, ya. Habis kerupuk minumannya es teh manis. Atau bahkan kadang suka anak-anak sekarang suka apa maizena atau Coca-Cola lah yang bersoda intinya ya, mm. yang gulanya sangat tinggi begitu. Ya, betul. Kalau minum nggak manis, nggak minum misalnya, atau konsumsi air putihnya karena sudah minum manis dan segala macam kopi-kopi gitu ya, es teh, itu udah gantiin air putih gitu ya dokter ya. Iya, Oke, nah artinya kalau kita ngomong dari hasil penelitian tadi, di usia 20-an sudah begitu banyak yang terkena sindrom metabolik. Di usia berapa sebetulnya kita harus mulai
pengecekan berkala. Karena kadang-kadang orang di usia 20-an gitu ya, ini dong medical check up. Enggak, masih muda gitu. Jujurnya dari umur berapapun boleh ya. Tapi Mm. sudah mulai harus waspada, menurut saya mungkin 25 ke atas sudah mulai waspada. Karena juga seiring berjalannya waktu juga peningkatan resiko kena jantungnya juga banyak ya. Dan umur-umur di antara range 20 sampai 30 ini. Mhm. Gitu. Jadi usia 20 sampai 30-an karena banyak kasus ya udah dibawa apa ke rumah sakit udah dalam kondisi yang gulanya tinggi, hipertensi lah, udah ada gangguan-gangguan di organ-organ tubuh yang lain gitu kan ya, Dok? Itu banyak Hmm. sekali ya jadi kayak gitu ya. Mm, 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 mm. Dan tahunya biasanya telat. Tahunya Ya, biasanya telat. karena semacam tadi diakui atau tidak kayak diabetes, terus hipertensi, nggak ada gejala yang mencolok gitu ya kalau masih di fase-fase awal. Keluhannya juga pasti nggak terlalu banyak kan? Betul. Bahkan keluhannya mungkin dikira cuma pegel-pegel biasa gitu ya. Karena orang Indonesia terbiasanya kalau sakit baru ke dokter atau ke rumah sakit gitu. Kalau Benar. ada, kalau ada keluhan baru baru A- mencari tahu gitu. Atau mereka beli obat sendiri di warung kadang buat nyeri-nyeri ya kan sendiri gitu ya. Karena merasa bahwa cuman begini gitu ya. Padahal sebetulnya ini harus harus ada yang dilakukan gitu ya. Harus ada pengecekan berkala. Nah, em, oke, ini ada pertanyaan menarik. Buat Anda yang mau tanya boleh ya, ini tentang sindrom metabolik, tentang OSA juga. Tadi sudah disampaikan. Resiko itu tadi ya, gejala perut gitu ya, obesitas sentral atau misalnya perut lebih besar. Ini sekali lagi bukan body shaming, tapi memang tadi yang disampaikan Dokter Max juga bahwa obesitas itu sebetulnya sudah masuk ke penyakit dan itu harus ditangani dengan serius. Jadi kalau Anda coba cek apa body mass index atau BMI gitu ya, pakai kalkulator BMI online itu banyak gitu ya. Masukkan datanya di situ nanti ketahuan nih. Anda angkanya ya betul ya, Dok ya? Betul angkanya. Angkanya di berapa? Kalau lingkar perut, Dok, lingkar perut itu kalau pria berapa ya? Tinggal perut pria ya. Mhm. Bentar, bentar. Untuk apa normalnya atau Di bagaimana? normalnya, yang normal itu di angka berapa? Karena kan itu juga hitungannya pakai lingkar perut juga kan, obesitas sentral itu. Betul. Normalnya kalau pria sendiri itu di bawah 90 cm ya. Kalau Oke, misalnya udah di atas 90 cm itu udah masuk obesitas sentral. Makanya ya. lingkar perut ini penting karena dia menggambarkan lemak visceral atau lemak visceral itu lemak yang ada di organ dalam. Jadi bukan Oh, sekedar gemuk biasa. mm-mm. Nah, penting karena ya hubungannya bisa tadi ke darah tinggi, kencing manis, gangguan dari lemaknya juga begitu. Oke. Ini menggambarkan yang ada di dalam lemak visceral itu lemak yang nempel-nempel tuh loh di organ-organ organ Perut terutama. perut gitu ya. Mm. Jadi, Bahkan kalau mm, misalnya dia kurus, tapi perutnya lingkar perutnya besar, yang lebih besar oke. lingkar perutnya, nah Mm. ini harus sudah curiga-curiga aja nih, ini sindrom metabolik bukan, atau penyakit lainnya juga bisa. Oke. Jadi eh kalau pria tadi 90 cm, kalau wanita itu 80 cm. Tuh, Betul ya. Terus silakan Anda mulai cek cari bisa kalau diukur ya. bisa diukur. Ini jadi kita bukan ngomongin berat badan normal atau enggak, tapi kita ngukur lemak yang ada di dalam tubuh gitu ya. Nah, ini obesitas sentral itu diukurnya dari situ, dari lingkar perut itu tadi gambarannya begitu. Oke, ini ada pertanyaannya nyambungnya ke situ ya. Selamat siang, Dok. Saya mau nanya, teman saya ada yang terlihatnya kurus, tapi setelah cek ternyata kolesterolnya cukup tinggi, gula darah juga tinggi. Apakah ini eh berarti kan dia sebetulnya nggak obesitas ya, Dok? Nggak obesitas. Mhm. Ini Tapi gimana, Dok? perutnya bagaimana? Nggak Ini disebutin. dia kurus, tapi nggak tahu ya lingkar perutnya bagaimana ya. Mhm, Cuma mhm, dari mhm. kolesterol sama dari gula darahnya saja ya. Iya. Nah, kolesterol sendiri kan tadi saya coba bilang ya, harus Mhm. ada minimal 3 dari 5 gejala. Gejalanya apa? Contohnya kalau misalnya kolesterol, kita lihat kolesterol yang baiknya. Kolesterol baik itu HDL ya. Mhm. Ini yang dari otot dan dibuang ke di apa sintesis di ginjal. Mhm. Dan ini HDL ini rendah nggak?
Kalau misalnya kolesterol HDL-nya rendah itu udah masuk satu ya. Oke. Kemudian trigliserid, trigliserid itu lemak ya. Mm-mm. Kalau misalnya udah di atas 150 tuh udah masuk dua. Udah masuk satu lagi ya, berarti udah dua ya. HDL rendah, trigliseridnya tinggi. Ketiga, gula darahnya tinggi. Gula darah yang dilihat ini bukan gula darah sewaktu ya. Sebisa mungkin kita lihat dari gula darah puasa, Mm-mm. yaitu di atas 100 atau 125. Di atas 100 saja sekarang sudah masuk ya, kalau menurut kriteria yang terbaru. Mm. Begitu. Tapi tadi cuma disebutkan hanya kolesterol saja, kolesterolnya kita tidak tahu ya kolesterol yang mana, sama gula darah aja. Itu baru dua ya. Jadi masih Iya. belum bisa dikatakan itu sindrom metabolik ya. Oke. Minimal 3 ya. Minimalnya tiga. Tiga Minimal dari lima ya. iya. Minimalnya 3 dari 5 gejala tadi, yaitu Hmm. obesitas sentral, hipertensi, gula darah, lalu lemak tinggi atau trigliserid kita menyebutnya biasanya, lalu kolesterol tadi kan HDL, Yang rendah. HDL rendah, LDL tinggi. Betul ya, Dok? Betul. Betul. Oke. Oke, ini kita bahas mitos fakta. Mitos di masyarakat harus kurus agar terhindar dari sindrom metabolik. Itu mitos atau fakta? Bukan kurus ya sejujurnya. Kalau kurus sekali juga jadinya malnutrisi dong Oh jatuhnya. iya Ya, benar. jangan sampai kurus banget. Tapi targetnya kita sesuaikan dengan BMI kita normalnya bagaimana. Nanti bisa dihitung tuh di sekarang ada kalkulator untuk BMI Ya. baiknya kita berapa, dari tinggi kita berapa, berat kita berapa. Nanti kita bisa dihitungkan tuh sekarang. Ya, Mm-mm. apalagi zaman udah canggih ya, sekarang kita bisa Ya, hitung. betul. Kita bisa hitung secara online gitu ya. Sediaan tentang itu banyak. Jadi tidak benar ya harus kurus tuh. Jangan ya, jangan kurus juga. Jadi bukan kurus tapi Tapi lingkar perutnya tinggi gitu ya. ya itu malah nggak boleh. Boleh. Oke. Oke. Tadi udah ya yang di awal nih Rum tanya sindrom metabolik apakah hanya menyerang orang lanjut usia? Enggak gitu ya. Sekarang bahkan usia-usia produktif 20-an udah banyak juga yang kena gitu kan. Lalu faktor genetik apakah Faktor berpengaruh? genetik. Faktor genetik itu sangat berpengaruh ya sejujurnya. Mm-mm. Maka dari itu pentingan pengecekan berkala yang saya bilang tadi, apalagi orang-orang yang keluarganya punya riwayat darah tinggi, kencing manis, udah ada riwayat obesitas juga, dan riwayat kencing manis juga, kita harus cek berkala ya. Mm. Berkalanya seperti saya bilang tadi, ya kalau bisa 6 bulan sekali kalau misalnya ada riwayat penyakit penyerta tersebut dari keluarga. Begitu. Oke. Jadi meskipun genetik itu berpengaruh, sebetulnya bukan buat bikin ketakutan, tapi Betul, justru sebagai warning gitu ya, waspada ya. waspada gitu. Kalau orang tua saya memang ada diabetes, misalnya, artinya saya harus bisa jaga pola makan saya gitu ya, atau pola hidup saya harus diperbaiki gitu, biar saya tidak terkena seperti itu. Karena biasanya itu penyakit bukan penyakitnya saja yang menurun, tapi gaya hidup yang diturunkan gitu kan ya dok? Betul, gaya Mm-mm. hidup penting sekali ya. Ya, Utama malah saya bilang tadi untuk lifestyle sendiri. ya. Jadi ini faktor ininya gaya hidup yang bisa kita kendalikan untuk kita bisa me- menjaga gitu ya. Tadi Tuh. minimalnya kita sudah tahu itu. Oke. Em, nah, sekarang ini ada pertanyaan. Selamat siang, Dok. Mau tanya, apakah hanya orang obesitas atau orang gemuk saja yang bisa terkena OSA atau tadi obstructive sleep apnea? Maaf, boleh bisa diulangi. Oke. eh Selamat siang, Dok. Mau tanya, apakah hanya orang gemuk atau obesitas saja yang bisa Terkena OSA ya? iya terkena OSA Nah, sebentar. Ya. jawabannya tidak ya. Karena penyebab OSA sendiri bukan cuma lemak, tapi penyempitan jalur nafas. Hmm. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya nafas kita waktu tidur mengorok, itu berarti dia ada sumbatan atau penyempitan bagian saluran nafasnya. Hmm. Kadang juga dipengaruhi sama bentuk anatomi, cuma itu kan
dari awal lahir, pemisahnya dari awal lahir seperti itu ya kita tetap kontrolkan saja ya, Mhm. begitu. Atau misalnya lagi osa itu kadang timbul karena dia ada yang lagi sakit, misal lagi tenggorokan. Mhm. Tenggorokan kita lihat tuh tonsil atau amandelnya tuh bengkak nggak? Kalau Mmm, bengkak kadang suka nutup jalur nafas itu juga bisa ya. oke. Hidung tersumbat juga bisa. Hidung tersumbat contohnya sinusitis Mhm. ya. Bisa karena dia hidungnya jadi ada penyempitan hidung juga kadang dari faktor penyakit juga bisa Mmm. begitu. Usia, usianya juga kadang berpengaruh ya, pria wanita juga bisa berpengaruh ya. Utamanya lebih sering osa ini pada pria. Oh, Apalagi kalau misalnya udah umur 50 ke atas, orang-orang tua itu juga resiko juga ya. oke. Oke, ini OSA ini lebih sering terjadi pada orang tua atau pada usia, berapa pun bisa terkena OSA? Pada umumnya untuk kosa sendiri ini sih bisa jadi terjadi di semua umur ya. Mhm. Anak bisa, remaja juga bisa. Tapi Oke. mulai munculnya sering tidak terdiagnosis malah di usia tadi yang saya bilang 20 sampai 30 yang saya bilang tadi ya. Mhm. Jadi makanya di sindrom metabolik juga di usia 20-30 sudah mulai ada. Mhm. Bahkan OSA sendiri munculnya juga berbarengan karena satu dan lain hal ini berhubungan ya. Mhm. Nah, utamanya di umur 30 sampai 60 ke atas itu juga sudah mulai meningkat ya. Oke. Dan di usia 60, apalagi usia lansia ini sudah sangat tinggi. Biasanya kita nggak sadar apakah orang ini terkena OSA atau bagaimana. Kadang kita masih bingung membedakannya. Ya 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 ya. Oh, iya ya, untuk orang-orang usia lanjut usia ya, di atas 60-an Betul. gitu-gitu Karena kan? ototnya kan utamanya ototnya juga makin lemah ya. Iya, Apalagi betul. orang tua. Mhm. Jadi kontrol nafasnya juga sulit gitu. Betul betul betul, kontrol nafasnya juga susah. Nah, kalau tadi menyambung Dokter Max sampaikan, gangguan di saluran nafas atas misalnya tadi kayak, ada sinus, ada atau tonsil atau apa sih, amandel, bengkak. Iya, Artinya amandel. ini juga bisa banget gitu ya terjadi pada anak-anak, karena kan anak-anak seringkali ada gangguan-gangguan tadi ya, amandelnya yang membesar lah atau apa gitu, Dok? Betul. Biasanya kan anak-anak tuh utamanya terjadi karena amandel. Karena Mmm. dia perbesaran di amandelnya itu kan bengkak, apa karena infeksi kah? Mhm Nah, mhm. makanya apa? Penting sekali untuk segera diobati kalau misalnya emang amandelnya bengkak, apalagi kalau misalnya di kedokteran itu kita ngomongnya T4, T4 itu udah nutup sekali itu. Nah, Oh. itu baiknya ya kita konsulkan ke dokter anak atau dokter THT juga bisa. Oke, ini Gitu. ya makanya mungkin juga jadi salah satu warning buat orang tua gitu ya, kalau anak-anak kita kok ngorok. Betul, harus diperhatikan sekali itu ya. Mhm mhm Oh, mhm. ngorok itu bukan tanda tidur pulas seperti yang saya bilang tadi ya. Tapi ya dari saluran nafasnya itu tersumbat atau Iya, menyempit. mhm. Tadi yang di awal Dokter Max udah warning-nya pertama adalah ngorok itu bukan tanda tidur pulas. Jadi kalau misalnya anak-anak kok kita dengerin kok dia ngorok ya, jangan-jangan gitu ya tadi tonsilnya atau apa, amandel itu membengkak gitu ya, atau ada gangguan sinus di hidung gitu yang buat dia jadi ini, apa namanya, ngorok gitu ya, ini kategorinya sudah masuk ke OSA tadi. Nah, kalau sudah begitu, lebih baik karena ini pasti kalau sudah ada, OSA ini tadi ya mengganggu gitu kan, ada rasa tadi kan ngantuk gitu, anak-anak kecil kalau kayak gitu kan kita taunya kok anak ini ngantuk ya, gitu, kok ngantuk kan ternyata Benar. memang ada gangguan tidurnya tadi. Buat Anda mungkin merasa bahwa, "Oh ternyata seperti itu." Ini bener-bener baru tahu juga nih, oh ternyata begitu, hubungannya seperti itu. Yap. Nah, kalau misalnya pencegahan Dok, pencegahan tadi ya, yang namanya, sindrom metabolik yang berhubungan dengan OSA atau obstructive sleep apnea ini. Ini kalau kita ngomongin dari usia 20-an, 30-an gitu ya, udah banyak yang terkena sindrom metabolik, terus kemudian menjurusnya ke OSA tadi, itu juga menjadi salah satu gangguannya. Artinya pola hidup atau kebiasaan-kebiasaan itu harus dari kecil ditanamkan atau seperti apa sih Dok? Misalnya nih cara makan lah, atau, mmm
apa ya, ya kebiasaan-kebiasaan hidupnya, lifestyle-nya itu, Dok. Betul ya. Kalau Mhm misalnya dari kecil kita sudah mungkin diajarkannya mungkin makan nasi sedikit mungkin ya, mhm tapi mhm dagingnya mhm. banyak. Cuma kan susah ya kita orang Indonesia ya. Namanya orang Bener. Indonesia. Utama kita nasi soalnya. Ya, kalau misalnya ada beberapa teman saya juga yang mungkin Mhm udah punya anak itu diajarkan makan nasinya sedikit, dia dagingnya yang diperbanyak. Bahkan ada mhm. yang nggak makan, teman saya ada yang nggak makan Nasi. nasi sama sekali Mmm, dan dia ya hidupnya sehat gitu. mhm mhm Itu penting ya. mhm. Kalau bisa ya perbanyak protein, kurangi gula. Kalau menurut saya gitu. Oke, jadi bener banget gitu ya, karena kebiasaan makan itu kan memang terbentuknya dari sebetulnya dari anak-anak masih muda banget itu pembentukan kebiasaan makan kan. Ada yang menyebutkan pembentukan kebiasaan makan itu sebetulnya dari mereka MPASI gitu ya, itu adalah pembentukan kebiasaan makan. Makannya apa yang biasa mereka makan, ya itu nanti akan terbawa sampai besar gitu kan. Nah, konsumsi protein di Indonesia itu memang termasuk kebiasaan untuk mengkonsumsi protein ya. Itu memang termasuk susah gitu ya, karena orang itu Betul. seringkali hanya mementingkan tadi karbo, terus justru salahnya kadang orang tua ada yang ini pengalaman ya, Dok, ada orang yang, orang tua yang bingung anaknya nggak bisa makan sayur, tapi nggak bingung ketika anaknya nggak bisa makan protein. Itu harusnya kebalik kan sebetulnya. Iya, Iya, kebiasaan untuk mereka makan protein ini yang dikenalkan dari awal justru sebetulnya protein-protein gitu ya, disebutkan tadi daging lah, daging. ikan, ayam, telur, protein sederhana yang bisa dikonsumsi gitu oleh anak-anak. Jadi kebiasaan ini harus dimulai pola makan yang baik gitu ya, dimulai dari sedari awal gitu. Eee, Betul. minimal isi piringku ya, itu yang anjurannya Kemenkes kan ya, Dok? Betul. Isi piringku ya. Itu bisa Isi dilihat nanti di Google ya. ya betul, Untuk silakan. berapanya. Nah, berapa-berapanya karena kan kalau di isi piringku tuh udah tercakup semuanya ya, yang nasinya cuman seperempat, terus sayurnya itu seberapa, lalu proteinnya seberapa gitu. Nah, itu sebetulnya yang harus mulai di ini. Nah, ini apa namanya, cuman persoalannya juga di Indonesia tuh kebiasaan ngemil, Dok. Menurut dokter gimana Nah, nih? iya. Kembali itu harus dikurangin ya. Saya sendiri aja sebagai orang Indonesia ini masih susah nih menghindari yang namanya nyemil, apalagi gorengan ya. Nah Kan itu. betapa menggiurkannya gorengan itu ya. Mhm. Tapi saya sekarang udah usahakan untuk tidak makan gorengan. Untuk menyemil saya juga sudah mulai kurangi. Namanya cemilan-cemilan yang pakai tepung-tepungan itu loh. Mhm 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 mhm. Kerupuk, gorengan, tempe mendoan yang pakai tepung. Kok tempenya aja mah nggak apa-apa, bagus tempe. Tapi Iya, kalau udah pakai tepung, nah itu ya. tambahan tambahan tepung itu yang berbahaya gitu. Betul. Dikurangin gitu ya. Jadi Bahkan mhm bahkan tepung yang paling bahaya saja ini saya baru baca ya kemarin ya. mhm. Kalau nggak salah penelitian dari Amerika itu, dia bilang tepung yang paling jahat lagi itu tepung dari yang jagung itu loh, yang Oh, tapioka ya. Tepung maizena tapioka, Dok kalau jagung. maizena, iya betul. Kalau tapioka Itu itu dari bahaya. singkong. Oh iya, Mhm berarti maizena itu ya. mhm mhm. Oh Itu sangat iya, meningkatkan resiko kencing manis sekali itu. oke. Apalagi kalau digoreng, oh. Ya ya ya. Tepung maizena itu biasanya dicampurkan buat, bikin makanan jadi crispy, buat Sop Eee, kental, iya, pengental pengental saus kuah, atau betul. pengental sup, kuah gitu, itu pakainya tepung itu, gitu ya. Kalau untuk gorengan, dia bisa bikin teksturnya jadi garing dan renyah. Nah, itu yang dicari kan sebetulnya. Betul. Betul betul. Oke oke oke. Jadi ini harus harus, waspada ya, tepung-tepungan gitu. Tepung, minyak, atau lemak gitu ya. Mungkin kalau misalnya cara makannya juga gitu ya, cara pola makan ini bukan berbicara tentang apa yang masuk, tetapi cara pengolahan si bahan makanan itu juga berarti ya, Dok? Betul sekali. Mhm mhm. Terutama yang digoreng-goreng tuh. Mhm, orang kita tuh biasanya kan protein, apa tuh? Gitu ya, protein daging.
dibikin stick misalnya pakai butter atau margarin yang berlemak gitu ya. Oh nggak apa-apa kalau itu, kalau misalnya itu mah nggak apa-apa. Kalau misalnya apa sticknya malah ditepungin lagi itu loh. Oh ya 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 ya, itu ada Iya, tambahan lagi kan ya. iya Oke. tambah lagi. Atau ini anak-anak itu sukanya ayam crispy yang digoreng. Nah, itu kan ada tepungnya juga ya. Benar ya ayam yang crispy ya. Dari junk food. Mm, 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 mm. Padahal sebetulnya kalau kita ngikutin cara cara memasaknya orang Indonesia yang ini kan sebetulnya dia cuman direbus gitu ya, dibumbuin gitu kan, atau di steam kukus ikan gitu kan. Dipanggang juga nggak masalah sebenarnya. Oh, panggang boleh ya? Panggang juga nggak masalah. Mm-mm, panggang juga masalah. Nah, ini jadi tapi yang utama tadi ya, gula, gula, gula. Gula ya, utama gula. Tadi yang disampaikan oleh Dok, oh ya, saya tadi sempat baca gitu ya Dok, waktu saya scroll di salah satu media sosial itu ada sempat baca. Jadi dia cerita bahwa dia menerapkan pola makan sehat. Lalu si mbaknya gitu ya, pola makan sehat artinya dia sudah mengeliminasi kerupuk yang digoreng gitu di rumah tuh udah nggak ada kerupuk gitu. Nah, si mbaknya dia yang biasa bantuin, itu nggak bisa makan kalau nggak pakai kerupuk. Akhirnya dia goreng sendiri, makan sendiri gitu. Tapi lama-lama kok terus nggak pernah lakukan kebiasaan itu. Sampai si Mbaknya ini turun berat badan cukup banyak. Ketika ditanyain kenapa, aku sekarang nggak mau goreng kerupuk lagi, nggak mau makan kerupuk. Kenapa? Lah makan sendiri gitu. Nah, ternyata dari kebiasaan sederhana, cuman memangkas itu aja dia bisa bisa menurunkan berat badan. Artinya memang berpengaruh sekali ya, Dok. Betul, sangat berpengaruh ya. Itu juga masuk ke faktor sosial, sosialnya juga kena itu. Jadi hubungan sosial juga jadi berpengaruh juga ya Iya, jadinya. kebiasaan apa ya? Dia tadi ngomongin lifestyle, kebiasaan yang dibangun sampai ditularin ke ke orang gitu. Iya, Nah, jadi kelihatan sangat berpengaruh ya jadi ya. oh, heeh. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik. Selamat siang, Dok. Orang yang dipikirin kalau diet itu nahan lapar, lalu makanannya nggak enak. Apakah betul, Dok, seperti itu? Terima kasih. Kalau misalnya lagi diet tuh nahan nahan lapar atau apa Mm-mm. tadi mohon maaf. Nahan lapar dan makanannya nggak enak. Makanan nggak enak tuh mungkin yang dimaksud hambar lah gitu atau makanannya cuman Ini kukus ini goreng. mengarahnya kemana? Ke mengarah ke mitosnya atau bagaimana ini? Ya mungkin Jadi dia tanya mitos maksud ya. pertanyaan. Mungkin mitos kali ya yang dia pikirkan. Kalau misalnya Mm-mm, itu mungkin mitos ya jatuhnya ya mm-mm, karena itu kalau misalnya dijat sendiri kan harus dari keinginan diri sendiri ya. mm-mm. Nah saya masih belum nangkep nih masalah pertanyaannya. Ini loh Dok, orang memikirkannya ini mungkin saya mencoba menjelaskan gitu ya. Orang memikirkannya kalau Dia diet itu menanyakan nahan lapar, bener orang nggak? dipikirkan kalau pas diet Mm-mm, kelelahan lapar ya. Diet mm-mm, itu sendiri kan keinginan pribadi untuk misalnya untuk lebih sehat. mm-mm, Nah, bukan karena dia nanti diet cuma cuma nahan lapar makanannya nggak enak enggak ya. mm-mm, Tujuannya untuk itu tadi menjaga kualitas hidup untuk lebih sehat. Diet itu dalam artian diet itu nggak selalu kita nggak makan ya. Diet itu mm, kadang kita diet itu kita mengurangi sesuatu. Misal diet tinggi gula, berarti kita mengurangi yang gula-gulanya tinggi mm-mm, gitu. Diet diet tinggi serat kita diet tinggi serat kita makan makanan gula ya. mm-mm. Makan makanan yang tinggi serat gitu. Bukan diet Oke, tinggi gula ya tadi ya, rendah gula. Nggak ada rendah tinggi gula. gula, rendah gula. Saya koreksi. Ya. Diet rendah gula, artinya kita coba kita memangkas sumber gula gitu ya. Misalnya nih, kalau biasanya minumnya teh manis ya jadi teh tawar gitu Tawar, kan. Iya kan, betul. Dok? Terus biasanya tadi kalau diet rendah gula itu berartinya cemilan-cemilan gitu, itu udah dieliminasi. Boleh cuman terbatas gitu kan. Tadi nasi porsi karbonya di dikurangin diganti dengan protein. Itu kenyang loh. Protein itu justru sumber sumber
makanan yang bikin kenyang kan? Betul, protein itu sumber makanan yang bikin kenyang. Kalau Nah, misalnya mm-mm. cepat lapar, berarti komposisi makanannya yang salah ya. Iya, Begitu. betul. Jadi diet itu nggak selalu nahan lapar, tapi ya tadi sebetulnya tahan nafsu aja gitu ya. Betul. Tahan keinginan. Karena orang kan seringkali ngeliat terus kepengen gitu ya, ngeliat terus ngebayangin, aduh kayaknya enak ya gitu. Nah itu sebetulnya yang harus diubahnya di situ. Tadi yang sudah disebutkan, kalau komposisi makannya kita benar, kita nggak akan cepat lapar. Kalau komposisi makanan kita udah benar, kita akan bisa bisa mengaturnya itu. Nah, em, kalau misalnya ini tadi, orang itu kan seringkali kayak apa sih, eee, tadi yang disampaikan oleh dokter gitu ya, kalau udah diabetes, terus hipertensi, itu harus intervensi obat yang tidak boleh putus obat. Orang seringkali di situ keliru, "Alah, saya nggak rasa apa-apa dong, saya nggak ada gejala apapun, berarti saya nggak usah minum obat ya?" Nah, ini gimana Dok kalau udah begitu? Nah, itu pemikiran yang salah ya. Karena Mhm, kebanyakan mhm, beberapa pasien yang saya ketemu juga mengatakan begitu. Mereka baru masuk, baru masuk GD, baru merasakan mhm, apa namanya? Wah, dari kemarin nggak minum obat, baru mereka minum pas ada gejalanya aja. Itu salah ya. mhm, Jangan ya. Jadi tidak terkontrol malah jadi komplikasi ya malahan ya iya, keadaan, tapi malah untuk membantu ya. Apalagi orang-orang suka mikir nih, obat tensi ini malah bikin jadi gagal ginjal. Tidak ya, malah obat-obat tensi ini dia malah proteksi ginjal lebih tepatnya ya. mhm. Gitu. Jad jadi, minum obat terus-menerus itu bukan berarti kita sedang mengganggu organ kita yang lain, justru kita sedang membantu dan melindungi organ kita yang lain dari komplikasi. Oke, terakhir Dok, buat pendengar ini ternyata kita udah selesai. Waktunya kita habis. Boleh disimpulkan dari apa yang kita bahas hari ini tentang sindrom metabolik dan obstruktif sleep apnea ini? Baik, jadi untuk obstruktif sleep apnea atau OSA itu sendiri Mhm, dan juga sindrom metabolik ini ternyata berhubungan ya. mhm, Satu dan lain-lain ini berhubungan. Maka dari itu penting sekali untuk kita sering untuk melakukan cek berkala. mhm, Itu penting sekali ya. Kemudian untuk tidak menyepelekan ya mhm, dari tidur yang mengorok tadi, mhm, kemudian anak-anak kalau misalnya tidurnya mengorok, itu kita harus waspada ya. mhm, ya, Kemudian dan OSAT dan metasindrom metabolik ini saling memperburuk ya satu sama lain. Makanya kita harus segera obati kalau memang sudah terdiagnosis. Untuk OSA sendiri gitu ada skornya tersendiri ya, nanti bisa mhm, dicari ya. mhm, Kemudian kedua ini meningkatkan resiko kardiovaskular yang sangat signifikan ya. mhm, Makanya penting sekali saya bilang tadi untuk screening rutin berkala. iya. Begitu. Oke, Demikian jadi mungkin untuk dari saya. iya, jadi dua ini gitu ya, si sindrom metabolik dan OSA ini keduanya itu kombinasi yang bisa saling memperburuk gitu ya. Yang satu dan satunya itu kombinasi yang saling memperburuk dan meningkatkan resiko dari penyakit yang lain ini. Jadi memang penting untuk dikontrol, dikendalikan gitu ya. Kalau bisa butuh bantuan datang ke dokter gitu. Kalau ngorok keras gitu ya Dok, datang ke dokter itu terus keluhannya apa? Ngomong, "Dok saya kok tidurnya," kata istri misalnya, suami gitu ya, "Kata istri saya ngoroknya keras banget Dok." Itu langsung seperti itu Dok? Enggak juga, kita harus tanya sebagai seorang dokter, kita ada namanya pertanyaan-pertanyaan penting Mmm, untuk kita menegakkan suatu diagnosis ya. mhm, oke, Bahkan untuk OSA sendiri itu kita ada namanya kuesioner sendiri. Seringnya apakah ngoroknya terlalu keras nggak? Terus mhm, T-nya itu tired. Tired itu dia gampang mengantuk nggak di siang hari. mmm, mhm, Terus O-nya itu observe. Jadi yang observe itu mengobservasi ya. Yang mhm, observasi siapa? Orang-orang sekitar, keluarga dan lain-lain. mhm, Apakah ada henti nafas dan lain-lain. Atau nafasnya suka tiba-tiba berhenti.
Itu udah masuk kriteria ya. Kemudian Oke. P-nya itu pressure. Ada nggak riwayat darah tinggi atau ada Hmm, nggak sedang melakukan pengobatan darah tinggi? Karena darah tinggi sendiri tadi berpengaruh juga ya. mm, Kemudian bank itu dari B-nya itu BMI atau Body Mass Index ya. Kalau misalnya dia obesitas tentunya mm, ada sumbatan jalan nafas. mm, A-nya itu age, yaitu umur. mm. Umurnya Ya, tadi saya bilang kalau makin tua ya makin makin resiko. terganggu ya otot-ototnya ya. Mm, mm, Kemudian N itu masuknya neck ya. Jadi mm. ada kriteria-kriteria leher-leher itu lehernya pendek kah atau lehernya Oh, terlalu bagaimana. oke. Kemudian yang terakhir G itu gender ya, yang saya bilang Mm, mm, pria lebih sering itu terjadi ya. Nah kalau misalnya skornya dari skor itu kan masing-masing satu tuh. Kalau misalnya dari skor tersebut didapatkan misalnya di atas dua, mm. di atas dua itu 3 sampai 4 ya misal, itu masuk ke intermediate atau menengah. Kalau Mm. misalnya udah di atas 4, kemungkinannya rendah gitu. Oke. Jadi memang ada scoringnya, nanti dokter akan menganalisanya gitu ya, untuk menetapkan, menegakkan diagnosis OSA ini gitu. Lalu apa yang harus dilakukan nanti dokter bisa bisa kasih ininya juga gitu ya. Nah, jadi jangan abaikan kalau Anda diprotes misalnya oleh pasangan atau orang terdekat, kok ngoroknya keras gitu. Nah, itu harus mulai mulai cari tahu gitu ya dok ya. Iya, malah ngorok-ngorok terus tuh bikin gendut juga. Secara tidak langsung ya, secara tidak Ya, langsung. oke, berarti mungkin juga Anda yang merasa menurunkan berat badan kok susah banget, mungkin ada kaitannya dengan ini gitu. Betul, ada kaitannya ya. Ada kaitannya. Oke, terima kasih ya Dokter Max. Ini waktu kita terbatas sekali, jadi kita harus akhiri. Tapi kalau Anda menemukan, buat Anda good news family pendengar yang mungkin merasakan gangguan bisa datang ke Rumah Sakit Pantai Lasa Dokter Cipto untuk periksa, untuk konsultasi juga boleh. Nggak perlu janjian, datang langsung ke Rumah Sakit Pantai Lasa Dokter Cipto ya. Oke, Dokter Max, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih buat hari ini dan terima kasih buat Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto yang sudah support kita dengan luar biasa. Sukses juga buat semuanya dan buat Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Good job, Shally. Sampai jumpa.